Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita sudah membahas kemarin tentang hajar, pembukaan sedikit, pengertian dan juga dalil-dalilnya. Kemudian siapa saja orang-orang yang dia dihajar, tidak boleh menggunakan mentransaksikan harta yang dia miliki. Nah, sekarang kita masuk pada macam-macamnya, anwa'u, macam-macam hajar. Al-hajar ya, ada dua macam atau dua jenis. Kita bahas yang jenis yang pertama dulu, an-naw'ul awal, di kitab antum ada ya, yaitu al-hajar ya, hajar limaslahatil mahjur alaihi ya, hajar yang maslahatnya kembali kepada orang yang dimahjur. Jadi tujuan manfaat dari hajar tersebut kembali ke siapa? Kembali kepada orang yang dihajar ya. Seperti apa? Al-hajar, menghajar sobi, anak kecil, wasafih, orang yang ya boros ya, wal majnun, dan orang yang gila. Jadi maslahat hajar ini kembali ke anak kecil. Misalnya anak kecil atau mungkin anak yatim, dia punya harta warisan dari ayahnya misalnya ya, hartanya banyak, misalnya 100 juta atau 1 miliar, ya, dapat warisan 1 miliar dari ayahnya ya, karena dia anak kecil ya, dia nggak tahu bagaimana harus membelanjakan hartanya. Yang ada nanti apa ya, bisa jadi dia menghambur-hamburkan hartanya untuk beli ini beli itu dan macam sebagainya, untuk mainan ya. Nanti malah hartanya habis hanya untuk main-main, hanya untuk foya-foya yang dilakukan oleh anak kecil tersebut ya. Makanya anak kecil dia dihajar, yatim dihajar sampai dia bisa besar ya. Dia sudah balik, sudah bisa berpikir mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak. Nah, baru uang milik dia kita berikan kepada dia agar untuk bisa dia manfaatkan uang tersebut, harta mereka tersebut. Dalilnya wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kalian berikan kepada orang-orang safih tersebut ya, harta milik mereka. Kemudian hukum-hukum atau permasalahan yang berkaitan dengan yang jenis pertama, al-ahkam al-muta'alliqati bihi ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar jenis yang pertama. Silakan dibuka, dicari, ada di kitab antum ya. Al-ahkam al-muta'alliqati bihi. Yang pertama ya, idza ta'adda al-mahjuru alaihi li sagharihi wa nahwihi ala nafsin aw malin jinayatin fa innahu yadman wa yatahammalu ma yatarattabu ala dhalika min ghuramatin. Apabila mahjur alaihi dia melakukan kezaliman, dia melampaui batas, dia berbuat aniaya ya, terhadap terhadap seseorang ya, atau malin, terhadap harta milik orang lain, bijinayatin, dengan suatu tindakan ya pidana, misalnya dia merusak ya, atau dia membahayakan nyawa orang lain, melukai orang lain ya, maka fa innahu yadman, dia harus menanggung, wajib untuk menanggung, mengganti rugi ya. Wa yatahammalu ma yatarattabu ala dzalika min ghuramatin, dan dia harus menanggung apa yang diakibatkan dari itu, dari perbuatan dia, berupa ghuramah yang berupa tadi perbuatan berupa sanksi atau hukuman, ghuramah, denda. Jadi misalnya anak kecil ya, dia memakai sepeda orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik sepeda ya, misalnya, kemudian sepedanya dirusak, nabrak tembok atau jatuh ke sungai, rusak, maka anak kecil tersebut harus mengganti sepeda
sepeda itu, mengganti kerusakannya. Nah, siapa yang mengganti nanti? Walinya yang harus mengganti rugi dari kerusakan sepeda tersebut. Lianna, kenapa anak kecil dia harus wajib mengganti? Lianna al-muta'adda alaihi lam yufrid, karena orang yang dianiaya, ya, barang yang dia pakai, anak kecil pakai itu tidak diberi izin oleh si pemilik barang, ya. Walam yufrid, ya. Dia, si pemilik barang tidak lalai, dia tidak meminjamkan barangnya kepada anak kecil, tapi malah anak kecil tersebut yang langsung ngambil tanpa sepengetahuan si pemilik barang, ya. Maka anak kecil tersebut harus mengganti. Walam ya'dan bidzalika, dan dia juga tidak memberikan izin. Wa amma, adapun, ya, ini yang pertama tadi, kalau si pemilik barang, ya, tidak memberikan izin kepada anak kecil tersebut, ya, kepada orang yang dihajar, ya, orang gila, ya, atau anak kecil atau orang safi, kemudian hartanya, barang yang dirusak, maka orang mahjur tersebut, anak kecil atau yang lainnya, harus mengganti. Wa amma, adapun idza dafa'a malahu ila saghirin aw safihin aw majnunin fa atlafahu lam yatmanhu, ya. Adapun ketika si pemilik barang, ya, suatu harta, dia memiliki sepeda misalnya, dia memberikan kepada anak kecil atau mungkin orang yang safi atau orang gila, dia pinjamkan sepedanya kepada anak kecil, kemudian sepedanya rusak, maka fa'atlafahu, ya, kemudian anak kecil tersebut merusak sepedanya, maka lam yatmanhu, anak kecil tersebut, orang mahjur tersebut tidak wajib mengganti rugi. Kenapa? Li'annahu sallatu alaihi biradhahu wa huwa mufarrid. Karena si pemilik sepeda, pemilik barang, dia telah memberikan izin, sallatu, memberikan kuasa kepada anak kecil tadi, ya, dengan keridhaan dia ridho sepedanya dipinjam oleh anak kecil. Beda lagi tadi kasus yang pertama, yang ini dua baris ini. Kasus yang pertama, si pemilik barang dia tidak ridho, ya, tidak memberikan izin, tapi malah anak kecilnya nekat, misalnya sepedanya diparkir, tahu-tahu dipakai oleh anak kecil, ya, anak kecil itu harus mengganti. Adapun kalau dia meminjamkan ridho, ya, maka anak kecil tidak wajib mengganti, fahuwa mufarrid, dan si pemilik barang, dia itu orang yang lalai. Maksudnya bagaimana? Dia lalai karena meminjamkan barang kepada orang yang mahjur, maka dia harus, ya, menanggung resikonya kalau misalnya barang tersebut terjadi kerusakan atau, ya. Kemudian yang kedua, yazulul hajar anis saghiri bi amrayn. Hajar itu hilang dari anak kecil, ya, akan dihapus, dicabut dari anak kecil dengan dua perkara. Yang pertama, al-bulugh, yaitu ketika anak kecil tersebut sudah dewasa, sudah balik, maka hajarnya sudah hilang, dia enggak dihajar lagi. Wa yu'rafu dzalika bi alamat. Dan kemudian kita bisa mengetahui dia itu sudah balik atau belum dengan tanda-tanda, di antaranya apa? Inzaluhul mani, yaitu keluar air mani, atau inbati sya'r al-khusni haul al-qubul, atau tumbuh rambut yang khusn itu yang kasar, ya, rambut yang kasar yang tebal, haul al-qubul, di sekitar kubul, ya, di sekitar kemaluan, sekitar fars. Au bulughihi al-khamisata asyrata, atau, ya, walaupun misalnya tidak ada tanda-tanda, dia belum pernah mimpi basah, belum pernah keluar mani, belum tumbuh rambutnya di sekitar kemaluan dia, maka ciri yang lain adalah dia sudah mencapai umur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, ya, walaupun belum mimpi basah, belum keluar air mani, maka ia sudah dihukumi balik. Awil haid fi hakil jariyah, atau untuk perempuan, untuk wanita, maka tandanya adalah dia keluar darah haid untuk hakil jariyah, untuk perempuan. Kemudian yang
kedua, al-amru tsani ar-rusydu, yaitu dia sudah pintar mengelola harta yang dia miliki. Wa huwa shalahu fil mal, yaitu dia bisa berbuat baik, bisa mengontrol harta yang dia miliki. Liqaulihi ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, ya. Wabtalul yatama, ujilah, ya, anak-anak yatim hatta idza balagun nikah, sampai mereka sudah sampai usia untuk menikah, sudah balik. Fa in anastum minhum rusda, dan apabila engkau mengira mereka itu sudah rusda, sudah pintar, sudah bisa mengelola hartanya dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka, serahkanlah kepada mereka harta milik mereka. Ya. Kemudian bagaimana kita tahu mereka itu sudah rasyid, sudah bisa mengontrol harta yang dia miliki? Ya, caranya dengan imtihan, dengan menguji anak yatim tersebut atau anak kecil tersebut. Fayamnahu syai'an min at-tasarruf, maka kita bisa berikan kepada dia untuk tasarruf, untuk uang, ya, untuk dia berbelanja. Wayatruku, kemudian kita biarkan dia, kita berikan misalnya 1 juta pada anak yatim ini, 1 juta. Kemudian kita tinggalkan dia dengan uang 1 juta tersebut, yatasarrafu miraran fil mal, biarkan dia membelanjakan hartanya. Kita lihat nanti, fa in lam yakbun hubnan fahishan, apabila dia tidak berbuat curang, berbuat keji, hubnan fahishan, curang yang keji, walam yunfik malahu fi haram, dan juga dia tidak menggunakan hartanya pada hal-hal yang haram, au fi ma la faidata fihi, atau tidak menggunakan hartanya pada sesuatu yang tidak ada faedah di dalamnya, misalnya hanya untuk foya-foya, ya, tidak foya-foya, tidak yang lainnya. Kana dzalika dalilur rusdihi, maka itulah yang menjadi apa? Dalil, petunjuk bahwasanya atau bukti bahwasanya dia sudah rasyid, sudah bisa menggunakan hartanya dengan baik. Untuk yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab.